Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Anissa Zain, NIM T2019-9034, kelas Tadris IPS 1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS dengan dosen pengampu Ibu Novita Nurul Islami, SPD, MPD. Saya akan menjelaskan tentang bahan ajar berupa handout. Yang pertama, cara melakukan analisis kebutuhan handout. Cara melakukan analisis handout yaitu yang pertama, mengetahui pengertian handout itu sendiri. Handout adalah bahan pembelajaran yang ringkas bersumber dari beberapa sumber yang relevan atau literatur yang disiapkan oleh guru untuk membantu menambah pengetahuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran di dalam kelas. Kegunaan handout sendiri bagi siswa yaitu untuk memperoleh informasi tambahan yang belum tentu siswa tersebut dapat ditemukan di tempat lain. Yang kedua, materi yang terlalu panjang di dalam buku bahan ajar lainnya bisa diringkas di dalam handout ini agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Materi di dalam handout ini berjudul Perubahan Sosial Budaya kelas 9 SMP MTS. Mengapa memilih materi perubahan sosial budaya? Yang pertama, karena materi tersebut berada di sekitar siswa yang akan menjadi contoh atau sumber belajar siswa di lingkungan mereka sendiri. Yang kedua, alasan pemilihan judul materi perubahan sosial adalah untuk memudahkan guru untuk mencari objek sumber belajar yang paling nyata pada siswa, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari mereka, di lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka dapat memahami apa sih perubahan sosial itu dan juga budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka lebih tahu, lebih mengerti tentang kondisi perubahan sosial budaya yang ada di sekitar mereka. Dan materi ini menambah pengetahuan mereka supaya mereka lebih mengetahui dan mampu untuk mewujudkan perubahan sosial budaya yang lebih baik ke depannya. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai prosedur pengerjaan handout. Yang pertama yaitu menganalisis kurikulum. Menganalisis kurikulum ini yaitu mencari KI atau KD. KI adalah kompetensi inti dan KD adalah kompetensi dasar yang sesuai dengan tema yang ingin diambil, sesuai dengan tingkatan kelas. Yang kedua adalah menentukan judul yang sesuai dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang telah dianalisis sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan referensi yang relevan atau mengumpulkan materi yang relevan, yang akurat sesuai dengan judul yang ingin dibuat handout. Yang keempat adalah membuat handout yang diawali dengan menentukan cover hingga pada daftar pustaka yang di akhir handout dengan menggunakan kalimat penjelasan yang singkat, padat, dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya adalah mengevaluasi hasil handout. Evaluasi hasil handout ini adalah dengan cara dibaca berulang-ulang, kemudian harus dibaca oleh orang lain yang mengerti tentang handout ini, lalu kemudian melakukan konsultasi dengan meminta masukan, kritikan, serta saran apa saja yang perlu dibenahi dalam handout tersebut agar semakin
berkualitas handoutnya. Dan terakhir adalah validasi handout kepada guru atau pihak yang mengerti tentang handout. Hal ini bertujuan untuk mengetahui handout tersebut valid agar bisa digunakan oleh siswa dalam pembelajaran di kelas untuk lebih memahami siswa, untuk lebih dipahami oleh siswa. Penjelasan selanjutnya tentang isi hasil produk bahan ajar berupa handout. Berikut ini adalah contoh handout yang telah dibuat. Berikut ya, dilihat dengan seksama, dan saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam handout itu sendiri. Berikut ini yang ada di tampilan layar adalah contoh handout. Handout di sini ada cover. Di dalam cover ini ada judul, ada tingkatan kelas, ada nama penyusun handoutnya. Kemudian handout juga ada daftar isi, pengantar handout, petunjuk penggunaan handout, kompetensi inti dan kompetensi dasar, ada indikatornya, tujuan yang diharapkan, serta ada peta konsep dari materi perubahan sosial. Kemudian juga ada uraian materi dari judul perubahan sosial budaya, yang mana di dalamnya ada pengertian, hubungan, ciri-ciri, dimensi, dan lain sebagainya. Kemudian dirangkum hingga pada rangkuman materi yang dari awal sampai materi akhir. Lalu ada penugasan. Penugasan di sini ada individu dan kelompok. Kemudian ada tes formatif. Tes formatif ini untuk mengetahui seberapa jauh siswa mengetahui pelajaran dengan judul perubahan sosial budaya ini dengan mengerjakan soal yang ada pilihan ganda dan uraian. Kemudian ada daftar pustaka atau referensi-referensi yang dikumpulkan dalam menyusun materi perubahan sosial budaya. Dan yang terakhir ada dalam komponennya yaitu nama penyusun handout atau biografi penyusun handoutnya. Dan yang terakhir ini adalah gambar cover belakang dari handout tersebut. Penjelasan terakhir mengenai kendala dalam pengerjaan bahan ajar yang berupa handout ini, yaitu kesulitan dalam menentukan judul handout yang harus disesuaikan dengan materi yang ada dalam buku bahan ajar yang utama atau dalam buku-buku sebelumnya, dengan referensi atau literatur terbaru dari atau yang berasal seperti jurnal atau e-book, elektronik buku. Mengapa kesulitan? Karena membutuhkan analisis yang sungguh-sungguh untuk penyusun atau sebagai guru agar siswa lebih mudah mengetahui materi apa yang dipelajari serta contoh atau sumber belajar yang berasal dari lingkungan itu sendiri, agar siswa lebih mudah memahami materi yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau yang kurang, mohon dikoreksi dan dibenarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.